Halo rekan-rekan mahasiswa semua, mohon maaf lahir batin, semoga sehat selalu dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Baik, rekan-rekan semua, saya akan mencoba diskusi tentang perilaku keorganisasian. Pada pertemuan ke-12 ini, saya akan diskusikan tentang tim kerja. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti dengan baik. Kita lanjutkan ya. Materi diskusi pada pertemuan ini ada 5. Yang pertama, pengertian, fungsi, dan manfaat tim kerja. Yang kedua, tipe tim kerja. Yang ketiga, tim kerja efektif. Sementara yang keempat, mengubah individu menjadi pemain tim. Dan yang kelima, faktor keberhasilan tim. Nah, ini 5 item materi diskusi ini akan kita obrolin bareng, kita obrolkan bersama, nanti kita diskusikan tanya jawab, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Mari kita masuk ke materi diskusi. Kita lihat pengertian fungsi dan manfaat tim kerja. Pengertian tim kerja merupakan kumpulan beberapa individu yang bekerja bersama-sama untuk tujuan yang sama. Jadi ada beberapa individu bekerja bareng untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian output tim kerja lebih baik daripada output individual atau perseorangan. Kemudian tim kerja akan menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Jadi dengan adanya tim kerja tadi akan muncul sinergi positif di dalam tim kerja tadi. Yang tadinya anggota itu saling tidak tegur sapa, akhirnya menjadi kompak, kenal dan kompak. Kemudian output tim kerja berupa informasi, yaitu gagasan, sumber daya, atau peluang, dan ancaman. Jadi pada intinya, output tim kerja itu adalah informasi. Informasi yang akan diberikan kepada pengambil keputusan. Jadi tim kerja itu tidak memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak. Tapi tim kerja itu menghasilkan informasi, di mana informasi dari tim kerja ini menjadi masukan bagi pengambil keputusan. Kita lanjutkan, tim kerja itu mempunyai sifat. Ada 4 sifat pada tim kerja. Yang pertama, untuk mencapai kinerja bersama. Yang kedua, sifat tim kerja akan menghasilkan satu kondisi yang positif. Yang ketiga, individual dan timbal balik. Yang keempat, kinerjanya saling melengkapi. Artinya apa? Untuk mencapai kinerja bersama,
Jadi di dalam tim kerja tadi bukan kerjanya individu, tetapi kerja bareng, kerja bersama dari anggota-anggota individu di dalam satu tim kerja tadi untuk mencapai satu tujuan. Dengan adanya seorang individu masuk ke dalam tim kerja, maka yang terjadi adalah hal yang positif. Sementara untuk individual dan timbal balik, itu maksudnya adalah bahwa individual akan berpengaruh kepada tim dan tim pun akan berpengaruh mempengaruhi individual. Jadi saling timbal balik. Sementara kinerja saling melengkapi artinya begini, di dalam satu tim kerja itu mempunyai kompetensi atau keahlian yang berbeda-beda. Nah, masing-masing keahlian tadi dibutuhkan di dalam tim kerja tadi. Sehingga tercapailah apa yang diinginkan tim kerja tadi. Saling melengkapi itu. Oke. Kemudian fungsi tim kerja merubah perilaku, merubah sikap, dan nilai pribadi, serta turut serta dalam mendisiplinkan anggota lainnya. Kemudian, anggota tim yang menyimpang bisa ditekan dan diluruskan dengan dalih kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan aturan serta norma yang berlaku dalam tim. Berikutnya, menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pengambilan keputusan, merundingkan serta bernegosiasi atau bargaining. Jadi fungsi tim kerja ada 3, yaitu merubah perilaku, yang kedua meluruskan anggota tim yang menyimpang dengan aturan, dan menghasilkan informasi. Kemudian yang C, manfaat tim kerja. Manfaat bagi organisasi. Tim kerja dapat meningkatkan kualitas kerja. Yang berikutnya, tim kerja dapat meningkatkan produktivitas kerja dan tim kerja dapat meningkatkan kemajuan organisasi. Yang terakhir, manfaat bagi organisasi adalah meningkatkan mentalitas kerja. Itu bagi organisasi, manfaat bagi organisasi. Sementara manfaat bagi individu itu adalah meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kemajuan organisasi, dan meningkatkan mentalitas kerja. Kita kembali masih di dalam manfaat bagi anggota. Tim kerja mempunyai manfaat, tanggung jawab atas pekerjaan dapat dipikul bersama. Kemudian dengan adanya tim kerja, stres atau beban akibat pekerjaan akan berkurang. Kemudian sebagai media aktualisasi diri. Jadi kalau ada orang pengen muncul, pengen eksis,
Nah, masuklah ke tim kerja. Di tim kerja tadi, orang dapat melakukan aktualisasi diri. Selanjutnya, manfaat berikutnya adalah memperoleh balas jasa dan penghargaan. Bagi satu perusahaan yang mempunyai tim kerja yang sangat dibutuhkan dan penting bagi perusahaan, maka keberhasilan satu tim kerja ini dapat memperoleh balas jasa dan penghargaan. Kemudian manfaat lainnya adalah dapat menyalurkan bakat dan kemampuannya. Bagi rekan-rekan yang mempunyai bakat berorganisasi atau senang berorganisasi, maka tim kerja ini sangat membantu untuk menyalurkan bakatnya tersebut. Dan akan terlihat kemampuan di dalam kepemimpinannya. Mari kita masuk ke tipe tim kerja. Tipe tim kerja ada beberapa, yaitu tim pemecahan permasalahan. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri, tim fungsional, silang, tim virtual, dan sistem multi-tim. Kita coba breakdown atau kita perjelas maksud dari masing-masing tipe tim kerja tadi. Yang pertama, tim pemecahan permasalahan. Tim ini biasanya beranggotakan 5-12 karyawan dari unit yang sama. Nah, ini kita adopt dari Merrill Lynch. Kemudian, tim kerja yang dikelola sendiri, yaitu tim kerja yang dikelola sendiri adalah kelompok karyawan. Biasanya berjumlah 10-15 orang. Kita lihat tim kerja fungsional silang. Anggotanya mempunyai level hierarki yang kira-kira sama. Artinya kalau level supervisor, lu supervisor semua. Level junior manager semua. Level manager semua. Tetapi area kerja yang berbeda, yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas. Jadi beberapa manajer yang berbeda disiplin ilmu itu berkumpul bareng untuk mendiskusikan sesuatu. Kemudian yang berikutnya, pada tahun 1960-an, IBM menciptakan suatu gugus tugas para karyawan yang besar di seluruh departemen untuk mengembangkan sistem 360 yang sangat berhasil. Saat ini, tim fungsional silang sangat luas digunakan dan sulit untuk membayangkan organisasi besar berjalan tanpa tim fungsional silang ini.
Karena semakin kompleksnya satu perusahaan, maka membutuhkan tim fungsional silang ini. Karena di dalam satu perusahaan yang besar itu membutuhkan berbagai macam departemen dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Kemudian, semua perusahaan otomobil yang besar seperti Toyota, Honda, Nissan, BMW, GM, Ford, dan Chrysler saat ini menggunakan bentuk tim ini untuk mengkoordinasikan proyek-proyek yang rumit. Kemudian kita masuk ke tim virtual. Tim virtual menggunakan teknologi komputer untuk mempersatukan secara fisik para anggota yang tersebar dan mencapai tujuan umum. Mereka berkolaborasi secara online dengan menggunakan link komunikasi seperti jaringan luas, video conference, atau email, apakah mereka berbeda ruangan atau terpisah antar benua. Jadi hal ini sekarang ini pada masa pandemi COVID-19 ini sedang gencar-gencarnya dilakukan dengan cara webinar seperti yang kita selenggarakan saat ini. Kemudian yang kelima, sistem multi-tim. Sistem multi-tim adalah satu pengumpulan dua atau lebih tim yang saling bergantung, yang berbagai tujuan atasan. Tim yang terdiri atas banyak tim untuk memperoleh gambaran mengenai sistem multi-tim ini, bayangkan koordinasi respon yang diperlukan pada saat terjadi kecelakaan mobil yang besar. Jadi sistem multi-tim ini adalah satu, di sini diberi contoh, kita berikan contoh kecelakaan mobil yang besar. Siapa yang ada di dalam kecelakaan mobil tadi? Banyak di situ. Ada polisi, ada petugas jalan raya, ada bagian kesehatan, dan sebagainya. Seperti juga satu perusahaan yang kompleks itu terdiri dari beberapa tim. Ada tim keuangan, ada tim teknik, ada tim operasional, ada tim pemasaran, ada tim SDM. Mereka berkumpul untuk menyelesaikan target yang sudah mereka tentukan. Itu sistem multi-tim. Kita lanjutkan tentang tim kerja efektif. Yang pertama, membangun kepercayaan dan saling menghormati. Yang kedua, pimpinan harus memfasilitasi komunikasi anggota tim, menanamkan sikap saling memiliki, sense of belonging, dan pengkajian performa tim dan umpan balik. Nah, coba saya jelaskan satu persatu. Membangun kepercayaan dan saling menghormati. Di dalam tim yang baik, tim kerja yang baik, kepercayaan antar individu
anggota yang ada di dalam tim tadi itu perlu dibangun. Tanpa ada rasa saling kepercayaan, maka sangat tidak baik. Maka pimpinan tim harus mampu membangun saling percaya antar anggota. Kemudian yang tidak ada ketinggalannya saling menghormati, tidak saling mencela. Dengan adanya saling menghormati itu muncul respect. Respect antar anggota. Jadi tidak mengganggu, tidak membuli. Yang kedua, pimpinan harus memfasilitasi komunikasi anggota tim. Jadi apa yang dibutuhkan oleh tim, maka pimpinan harus memfasilitasi. Karena di dalam tim kerja tadi membutuhkan beberapa fasilitas yang dibutuhkan. Contohnya ruangan rapat. Kalau seperti sekarang ini, yang paling utama adalah fasilitas untuk telekonferensi, yaitu berupa HP, berupa laptop, kemudian internet, dan sebagainya. Yang ketiga, menanamkan sikap saling memiliki. Sikap. Jadi bukan barang nih, tapi sikap. Jadi kalau barang berbahaya. Jadi nanti barangnya perusahaan jadi milik kita kalau merasa memiliki. Ini sikap. Menanamkan sikap saling memiliki. Artinya antara satu individu dengan individu yang lainnya saling menolong. Apa yang bisa dibantu, maka perlu dibantu. Yang keempat, pengkajian performa tim dan umpan balik, yaitu adanya evaluasi dan monitoring daripada kinerja dari tim tersebut. Hasil monitoring tadi menjadi evaluasi bagi kegiatan berikutnya supaya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Selanjutnya, bagaimana mengubah individu menjadi pemain tim. Yang pertama, seleksi. Mengapa seleksi menjadi salah satu hal yang diutarakan di dalam diskusi ini? Karena pada saat seleksi anggota, itu kalau dalam seleksinya sudah bagus, memperoleh SDM yang bagus, maka di dalam tim akan tidak bermasalah. Tetapi pada saat seleksi karyawan itu tidak bagus caranya, maka akan menimbulkan masalah di dalam tim kerja. Di mana di dalam seleksi tadi ketemu menghasilkan orang yang banyak bicara, tetapi tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, di dalam tim ini akan menimbulkan konflik. Akan menimbulkan konflik. Konflik yang bisa berkepanjangan sehingga kinerja tim akan terganggu. Jadi di sini penting adanya seleksi anggota. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan diperlukan bagi
karyawan. Karena apa? Dengan adanya pelatihan itu meningkatkan kompetensi seorang karyawan. Kalau kompetensi meningkat, maka kualitas karyawan pun akan meningkat. Dengan meningkatnya kompetensi dan kualitas karyawan, maka pada saat dia menjadi anggota tim kerja, akan bekerja menghasilkan kegiatan yang baik di dalam tim tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan. Pihak manajemen harus menyiapkan penghargaan bagi tim kerja berikut anggota-anggotanya bila menghasilkan informasi yang baik. Dari ketiga hal ini akan mengubah individu menjadi pemain tim. Karena mereka akan mengetahui bahwa kerja tim itu lebih baik hasilnya daripada kerja individual. Kerja individual. Mari kita lihat faktor keberhasilan tim. Di sini ditampilkan 4. Yang pertama, sumber daya yang memadai. Suatu tim kerja, kalau sumber daya yang dibutuhkan tidak terpenuhi, maka akan timbul kepincangan di dalam proses produksi. Artinya dapat mengganggu kualitas daripada output atau keluaran proses produksi tadi. Jadi di sini sangat dibutuhkan penyiapan daripada sumber daya yang memadai. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur. Jadi kita melihat di dalam tim kerja itu perlu adanya seorang pemimpin. Pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. Jadi tanpa dia mempunyai sifat kepemimpinan, maka tim kerja tadi tidak akan berjalan atau tidak akan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Maka tim kerja itu harus memilih ketua timnya yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemudian di dalam tim kerja perlu dibuat struktur organisasi. Umpamanya tim kerja masalah pandemi COVID-19 ini, maka perlu dibuat strukturnya. Siapa ketuanya, siapa yang ngurusin bagian kesehatan, siapa yang ngurusin bagian keuangan, siapa yang mengurusin bagian peralatannya, dan siapa yang mengurusin tentang logistik. Nah, itu perlu dibentuk. Sehingga di dalam struktur organisasi tadi merupakan
pembagian tugas sesuai dengan kompetensi yang dipunyai oleh masing-masing anggota tim. Jangan sampai anggota tim ditunjuk mempunyai kompetensi yang berbeda, sehingga tim kerja tadi tidak maksimal. Yang ketiga, iklim kepercayaan. Di dalam tim kerja dibutuhkan iklim kepercayaan yang tinggi. Kenapa? Dibutuhkan iklim kepercayaan yang tinggi karena di dalam tim tadi masing-masing pihak mengerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Maka alangkah baiknya kalau kita saling percaya bahwa yang mengerjakan tadi adalah ahlinya. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini gimana? Tidak. Kalau sudah timbul iklim kepercayaan ini bermasalah, maka tim kerja tadi akan terganggu. Yang keempat, evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Evaluasi kinerja sangat perlu. Karena di situ akan terlihat output atau target yang dibebankan kepada anggota tim itu terpenuhi atau tidak. Dengan adanya evaluasi kinerja tadi akan muncul sistem pemberian imbalan. Contohnya, dalam suatu tim kerja yang sudah dibentuk, maka disiapkan struktur organisasi. Kemudian masing-masing kelompok atau masing-masing departemen itu mempunyai tugas sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian tim kerja mempunyai waktu tertentu. Sehingga sambil berjalan tim kerja tadi, maka perlu adanya satu internet. Maka perlu adanya satu kondisi yang dibutuhkan, yaitu berupa evaluasi. Apakah kinerjanya itu tercapai atau tidak? Kinerjanya tercapai atau tidak. Selanjutnya, dari hasil evaluasi kinerja tadi akan dapat dilakukan sistem pemberian imbalan. Kita ambil contoh saja, masalah kehadiran. Ada satu sistem pemberian imbalan berdasarkan kehadiran. Kalau kehadirannya telat atau tidak hadir, maka secara otomatis sistem pemberian imbalan itu akan bekerja. Terima kasih. Jangan lupa like and share dan subscribe. Oke, rekan-rekan semua, bila ada pertanyaan atau apa, kita buka sekarang. Oke, silakan, ada yang mau bertanya?
Aditya. Aditya ada? Aditya? Aditya ada? Ada, Pak. Nah, ada pertanyaan? Baik banget sih. Pak, saya mau nanya. Silakan, siapa namanya? Dibuka, mic-nya dibuka. Nah, ya, silakan. Iya. Nah, terus. Mau tanya, kan tadi disebutkan bahwa tim kerja atau teamwork ini kan bisa meningkatkan mentalitas kerja. Mentalitas kerja itu maksudnya gimana sih, Pak? Terus kenapa bisa meningkat gitu, Pak? Jadi dengan kita masuk di dalam satu tim kerja yang tadinya kalau kita sendirian secara individu mental kita takut-takut, maka dengan kita masuk di dalam tim kerja, ada teman-teman di dalam satu tim tadi yang akan membantu kepada tim yang takut-takut tadi, individu yang takut tadi, sehingga dia akan mentalnya akan meningkat. Nah, itu gambarnya. Terus kemudian dia juga tentunya akan melihat kepada anggota tim yang lain. Orang yang lain aja berani, mosok saya takut. Nah, itu sehingga muncul dari dalam dirinya. Oke, lanjut. Diki. Diki ada Diki? Diki ada? Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup, Oke. Pak. Dita? Ada Dita? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada kok ada. Oh, enggak ada ya? Tidak ada pertanyaan maksudnya. Oh, ya, saya pikir enggak ada orangnya. Tapi kok ada gitu. Oke, Ersa Indriani. Udah, Pak, tadi yang barusan. Oh, oke. Terus Iya. kemudian Sahrul. Pak. Sahrul. Ada Sahrul? Udah cukup, Gimana? Pak, jelas. Oke, Udah, siap. Pak. Kemudian Fani, Fauzan. Udah sih, Pak. Cukup. Sudah, siap. Kemudian Megawati. Oke, silakan Megawati. Gimana? Mau ada pertanyaan, mau bertanya atau mau saya tanyain? Ya, Pak. Berargumentasi saja. Megawati. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak, alhamdulillah. Udah ngerti. Terus kemudian ada yang mau menanyakan tugas. Jadi tugas itu dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian boleh diketik. Bagusnya diketik aja ya. Diketik pakai font Arial 12. Kemudian spasi tunggal. Spasinya tunggal. Oke. Kemudian Imelda Melati. Iya, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Nah, pada makan belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sabarudin Abar. Udah, Pak, cukup. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk.